Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai sahabat. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi hari ini, yang mana hari ini kita berbagi dalam arti pengalaman untuk mendesain cara membuat bonsai Hokianti Small gaya twin bagian 1 sahabat. Nah, di sini hadapan saya ada sebuah bahan Hokianti yang mana kita program dalam sebuah pot besar ya, yang mana pot ini tujuannya untuk penyuburan. Kenapa kita menyediakan pot besar dan media yang banyak? Dalam media yang banyak, pot besar otomatis kan nampung media yang banyak pot besar ini. Dan tujuannya untuk penyuburan pohon ini sahabat. Nah, kita praktekkan, kerjakan seperti apa desainnya, teman-teman bisa ikuti prosesnya. Terutama teman-teman pemula yang mempunyai bahan-bahan Hokianti gaya twin, teman-teman bisa ngikuti gaya style kita seperti apa hasilnya ke depannya. Kita ikuti terus episodenya dalam mendesain sebuah pohon small ya, gaya twin. Oke sahabat, kita perhatiin langsung ya, saksikan, ikuti. Ya teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini bahan Hokianti yang kita program, yang mana program ini kita sudah lakukan kurang lebih 1,5 tahun teman-teman. Jadi di sini sudah kita program. Nah, hasilnya ternyata seperti ini. Yang mana hari ini kita akan mengarahkan beberapa cabang dan ranting. Yang mana tujuannya akan membuat tajuk ya, pemecahan cabang, ranting, tahapannya. Jadi teman-teman bisa ikuti bagaimana sih proses pemecahannya dan seberapa cabang atau ranting yang kita sisakan atau kita pakai untuk gaya twin seperti ini. Karena ini pohon ini kita targetnya small ya, 30 cm. Coba kita ukur dulu dengan meteran biar teman-teman saksikan. Kita ukur dari batangnya, akarnya. Ya teman-teman bisa perhatikan sendiri. Jadi kita ambil bagian akarnya. Di sini kita puncaknya 30 cm. Kemungkinan kita buat ini 29 cm. Karena di sini pemecahan sudah, kemungkinan puncaknya 29 cm. Karena pohon small itu 30 ke bawah sahabat, jangan sampai lewat 30, jadi masuk medium dia. Nah, yang mana program kita konsepnya untuk kontes The Max. Jadi program pohon kecil untuk penyelenggaraan kontes The Max 30 cm ke bawah. Nah, ini kita siapkan beberapa bahan dan di sini kita belajar untuk membuat bonsai small dengan jenis Hokianti. Nah, ternyata di sini pohon ini dengan media pasir malang campur dengan kotoran kambing, terus ikan bakar dikit, saya tanam di sini, ternyata subur sekali. Nah, meskipun saat ini musim hujan, tapi dia kondisi subur. Ini teman-teman perhatikan. Kita putar dikit, gayanya seperti apa. Ini masih rimbun, teman-teman perhatikan dulu. Kalau sudah nanti saya cukur bersih-bersih atau kurangi, kelihatan terbuka. Nah, ini kita perhatikan teman-teman. Ya, ini keberadaan kita di kebun di studio Suka-Suka teman-teman. Yang mana sekeliling kita ada beberapa pohon sendigi ya. Teman-teman bisa saksikan juga. Nah, di sini teman-teman. Oke, kita mulai yang mana kita potong karena di sini ada tunas-tunas tumbuh. Kita praktekkan langsung cabangnya berapa kita sisakan. Kita biarkan terus anak cabang kita bentuk lagi. Mungkin di sini perlu pengarahan dengan kawat, nanti kita praktekkan langsung. Gaya twin ya. Oke, nanti kalau sudah terbuka, kita bahas lagi. Biar teman-teman lebih detail melihatnya. Kita langsung kerjakan. Kita siapkan gunting. Nah, perlu saya jelaskan juga teman-teman. Di sini gunting untuk motong ya. Kita lakukan dengan gunting. Oke, kita langsung. Nah, di sini ada tunas-tunas yang tumbuh. Kita bersihkan teman-teman. Ini tunas-tunas liar. Kita perlu bersihkan. Tujuannya terutama titik fokus tubuh biar ke cabang atau cabang yang kita perlukan saja, biar makanan tidak terbagi.
Oke teman-teman, ini bagian twinnya. Jadi di sini kita pilih ada cabang udah di bawah ya, kita pecah jadi dua. Ke belakang dikit, ke depan dikit. Dan di sini udah mecah juga dari cabang anak cabang ke ranting. Nah, tujuan kita sekarang mencari anak ranting. Mulai ini. Nah, jadi untuk membuat konsep twin, ini batang satu, batang dua. Jadi batang satu ini kita di sini buat mahkota juga. Nah, terus untuk batang duanya kita di sini mahkota kecil di sini. Nah, makanya kita ada pengelosan. Nah, jadi teman-teman untuk membuat ujung ini kita perlukan pengelosan dan jangan dipotong ini teman-teman. Tujuannya apa? Biar penarikan di batang lebih cepat, lebih besar. Kalau teman-teman seandainya potong ini bisa aja, cuman agak lambat. Oke, kita pilih lagi. Nah, di sini tetap prosesnya dari satu ke dua, dari satu ke dua tetap ya. Buat mecah yang enak. Kita udah pilih. Ya teman-teman, di sini kita terfokus dulu bagian twin batang kedua. Nah di sini kita membuat sebuah cabang sudah. Di sini ada anak cabang, kita bikin dua. Ini mulai sub ranting ya. Nah ini mulai anak ranting. Nah di sini ada pengelosan kita satu bagian twinnya. Harap kita jadi besar. Kenapa? Bagian daripada batang kedua. Tujuannya kita membuat mahkota kecil di sini. Nah adapun tekukan pertama kita ini kalau bisa nih arahkan membuat sebuah mahkota nanti. Ya, harapan kita lipat ke depan. Nah di sini membuat mahkota kecil teman-teman. Ya, ini kita pilih juga beberapa ranting. Nggak semua kita bersihkan. Nah jadi dalam pelaksanaan ini tetap 1-2 teman-teman ya. Kita cabut-cabut dulu biar lebih longgar, kita lihat bikin desainnya seperti apa. Nah kita ini arahkan ke sini. Nah ini pemecahan belakang kita arahkan juga. Bagian ini kita ambil dua juga. Nah ini satu kan ada titik tumbuh berapa ini? 1, 2, 3. Kita ambil dua, sisain dua ya. Nah kita duain sisa ini. Oke. Terus di sini kita mengarahkan. Ambil kawat dulu. Kita menggunakan kawat nomor 2 teman-teman. Oke, kita kawatkan. Ya. Kita lilit dengan kawat ya. Kita potong. Kembali kawatnya juga nih. Nah di sini kita ada nak ranting 2 nih ya. Kita lipat kemana? Biasanya teman-teman bingung. Jadi tentukan aja. Kalau membuat mahkota kedua, teman-teman bisa ke depan, bisa ke belakang, tergantung kebutuhannya. Nah ternyata di sini dengan jarak sedemikian rupa ini, saya butuhkan mahkota di sini. Nah kemungkinan ini ranting ini saya tarik ke depan, jadi ini ke belakang. Contoh teman-teman. Nah kita putar. Nah tekuknya pelan-pelan kalau belum profesional ya. Nah ini tekukannya ekstrim dikit. Nah terus ini juga. Ini yang membuat sama mahkota kedua ini. Nah jadi kita agak lilit ke depan, ekstrim dikit. Ya, kunciannya ya. Nah, yuk. Nah jadi di sini ke sini, ini ke sini. Nanti otomatis akan membuat mahkota kecil di sini. Nah kita perpanjang jarak pandangnya ya. Oke, kita kerjakan lagi. Bagian belakang masih kecil teman-teman. Nah jadi kita belum kawat dulu ya. Biar agak besar dikit baru kita kawatkan. Ya, sekarang di sini lihat dimensinya teman-teman. Nah di sini kita potong. Nah ternyata di belakang ini udah ada cabang. Ada cabang bagian belakang untuk buat dimensi. Ini teman-teman, perhatikan. Usahakan kalau bikin twin, bagian jangan sampai kosong di sini. Jadi bagian cabang di belakang ini, teman-teman tarik ke belakang. Contoh kita putar dulu.
Nah, ini membuat dimensi cabang yang belakang ini. Nah, sama mungkin agak mirip dengan gaya pohon informal ya. Jadi cabangnya 1 kalau informal, 2, 3 di belakang. Jadi membuat dimensi ini. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya. Nah, adapun saya perlu jelaskan dikit. Berapa sih jaraknya antara batang pemecahan dari cabang, anak cabang ke ranting? Nah, prinsip saya, kalau saya ngerjain pohon ya, mendesain sebuah pohon, kita cari jarak ukurnya, jarak ukurnya dari cabang. Dari induk ke cabang ini kemungkinan jatuhnya antara 4 cm atau 5 cm. Ya. Ambil 4 cm ke 5 cm. Terus dari anak cabang ke ranting sama ambil 4 atau 5 boleh. Atau mengurangi boleh. Ini kebetulan dia agak pendek. Kemungkinan ini kurang lebih kita ukur ya. Karena memang kita dapatkan agak pendek. Jadi jaraknya 4 cm teman-teman. 4 cm. Nah, di sini kita ambil 3. Nah, kesininya boleh teman-teman ngambil 4 juga, atau 3. Minimal sama, tidak boleh panjang ya. Nah, tujuannya apa? Biar nggak terlalu lebar. Karena prinsip kita, panjang cabang, anak cabang nggak pendek, ranting nggak pendek, anak ranting tambah pendek. Karena ya, anatominya semakin ke depan, dia itu semakin terpecah. Jadi sudut percabangan tuh ranting-ranting itu tambah pendek, jadi rapat daunnya. Itu teman-teman bisa lakukan. Nah, di sini lagi kita sama aja tahapannya. Nah, oke, teman-teman ikuti lagi. Kita lagi kerjakan. Kita bersihkan dulu daunnya dikit biar lebih jelas kita melihat percabangannya. Oke, kita sekarang kawat lagi ya. Ini tahap pemecahan anak cabang. Kita tekuk teman-teman. Ya, pelan-pelan bagi teman-teman yang belum profesional, jangan sampai patah. Tekukan ekstrim dikit. Oke, sini kita udah arahkan. Sekarang bagian belakang. Nah, di sini pecah juga 2, teman-teman. Kita memasuki tahap 3 di sini. Nah, kita pemasangan kawat lagi. Oke, pelintir. Ya, selalu teman-teman usahakan ngambil pemecahnya 1-2, 1-2. Oke, kita lakukan tekukan. Ya, udah. Sekarang ini lagi. Ya, udah lakukan pemecahan. Putar lagi bagian belakangnya. Ini ada tunas terlalu dekat,
kita buang aja. Kita cari 2 aja ya. Di sini ada 3 teman-teman. 1, 2, 3. Kita ambil 2 aja. Ya, kita ambil 2 ini lagi. Kita arahkan dengan kawat yang lebih kecil, karena ini pentingnya lebih kecil ya. Juga arahkan sama dengan ini ya, kita arahkan. Ya, sekarang kita bagian atasnya. Kembali di sini lakukan pemilihan teman-teman. Ya, sahabat bonsai, tadi udah kita arahkan semua ini berkaitan perpecahan cabang, anak cabang, dan ranting ya. Nah, ini udah kita lakukan. Teman-teman udah saksikan tadi seperti apa. Yang jelas konsep kita membuat bonsai twin small ya. Nah, ini kita lihat perkembangan seperti apa ke depannya. Nah, di sini perlu saya jelaskan dikit teman-teman sebelum saya tutup. Jadi bagaimana proses ground ini, apa aja yang dilakukan dalam proses ngeground ya. Terutama yang perlu diperhatikan teman-teman adalah tentang suplai pupuk, terutama di media teman-teman. Nah, di media ini
perlu diwaspadai teman-teman dan perlu diawasi terus hama juga. Karena di media ini, di samping media dan campur pupuk, teman-teman tetap harus mengisi pembasmi hama. Nah, saya biasanya ngisi puradaan dikit. Jadi di media ini saya taburkan puradaan, termasuk di bawahnya campur ada dikit ya, untuk antisipasi adanya cacing, ulat atau yang lain, untuk biar nggak akar busuk, biar nggak dirusak. Itu loh teman-teman. Nah, berkaitan dengan apa yang kita harus perhatikan dalam program sebuah pohon, yaitu tetap antisipasi mengarahkan dari cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, dan seterusnya. Artinya cabang pertama, kalau muncul mulai cabang program 0, teman-teman tekuk dikit. Tujuannya apa? Biar nggak lurus. Nah, jadi biar nggak lurus terkesan lekukan indah. Nah, otomatis kayak di sini. Anda membuat twin, tekuknya keluar. Dia tekuk dikit biar indah dengan kawat. Setelah dirasa cukup, kawatnya lepas lagi. Nah, di sini teman-teman. Nah, sama dengan di sini. Kalau teman-teman tidak main tekuk, bisa main cutting atau main potong. Jadinya cabang tumbuh besar dulu, seberapa kebutuhan kita, nanti potong. Dari potong itu pecah 2 lagi. Nah, dari jangan lupa sesuaikan dengan ukuran pemecahan tadi. Dari 5 cm ke 4 cm, ke 3 cm, ke 2 cm. Atau ambil kebaliknya 5, atau dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke? Terus berurutan seperti itu ukurannya, biar terkesan pohon itu menjadi karakternya muncul, karakter tuanya, angker gitu teman-teman. Jadi proporsi itu tidak bisa kita lewati, harus kita lewati. Nah, ini kita contohkan satu. Semoga teman-teman bermanfaat ya, merasa terhibur. Dan kalau teman-teman yang punya bahan ini, bisa kita ikuti terus. Prosesnya seperti apa ya. Ini teman-teman lihat. Nah, ini twinnya, batang 2-nya ya. Nah, ini kita nanti ke depannya membuat mahkota di sini. Bagian proses pembentukan mahkota, teman-teman bisa ikuti. Yang jelas tadi udah kita proses dikit. Mungkin teman-teman kamera bisa deketin. Dalam proses pembuatan mahkota, di ujung kita mulai perpecahan ini. Kita pecah 2, kita dapat dua cabang. Kita pecah ya. Nah, nanti di sini lipat ke sini sebenarnya ada yang naik juga. Jadi membuat sebuah mahkota di sini teman-teman. Tapi jangan sampai lewat di sini. Kita press di sini. Sedemikian rupa biar kita dapat 29 cm. Di sini pecah, di sini pecah. Pecah otomatis membentuk mahkota. Nah, lehernya kita udah dapat di sini. Ya. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman dalam konsep pengelosan. Perhatikan detail perkembangannya, karena tujuannya kita mengarahkan cabang demi cabang, ranting demi ranting, atau anak cabang demi cabang. Ya. Biar gak terus lurus tetapi lewat. Perlu adanya kontrol yang rutin. Oke, teman-teman. Nah, kita putar dulu ya. Seperti apa kondisinya? Prosesnya ini. Nah, nanti kita akan buat lagi prosesnya ke depannya seperti apa jadinya. Teman-teman bisa ikuti. Ini tahap pada bagian satunya dulu ya. Nanti proses berikutnya tahap 2-nya. Ya. Oke, untuk pergantian media tergantung kebutuhan juga. Kalau pohon sudah menguning, teman-teman bisa ganti media lagi. Dengan caranya mungkin semprot atau ditidurin, dibuang, tambah media lagi. Saya rasa itu. Yang jelas akarnya penuh di sini sahabat. Otomatis dia subur. Yang terakhir pesan saya, jangan lupa untuk pupuk cairnya. Boleh rendaman tahan kambing, boleh biojos atau yang lain. Yang pada intinya prosesnya tetap kita perhatikan dengan intensif ya, untuk perkembangan bonsai kita biar cepat jadi dan bagus. Oke, teman-teman, saya itu berbagi hari ini berkaitan dengan cara membuat bonsai small Hokianti bagian 1. Teman-teman ikuti terus kelanjutannya. Salam bonsai, selamat berkarya.